Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat malam dan shalom persekutuan yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merendahkan seluruh kehidupan kita dan beribadah kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami datang lagi sebagai perempuan dan laki-laki gereja, menaikkan segala syukur kami karena Engkau boleh menyertai kami sampai di malam hari ini. Kami pun ada lagi bersama dalam ibadah di rumah-rumah kami. Kami mohon Tuhan Allah, biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga berakhirnya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam sukacita bersama di tengah-tengah bilik keluarga kami pun, kami akan membacakan Alkitab mendasari seluruh kehidupan kami. Berkenanlah Tuhan memberkati, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan sabda-Mu, kami mampu memahami dan melaksanakannya di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga kami. Ini kami dengan doa kami, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin
Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Yoel 1 ayat 8 kita baca hingga ayat yang ke-12. Dengan judul Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah kebenaran Tuhan. Laki-laki dan perempuan gereja yang memuliakan Tuhan, hampir di setiap saat kita disuguhi dengan berita-berita bertemakan bencana. Baik yang ditampilkan di layar kaca TV maupun di media-media sosial. Gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus silih berganti, krisis pangan, dan seterusnya turut menghiasi kehidupan ini. Lalu orang mulai merenung dan bertanya, apakah itu tandanya bumi semakin tua? Ataukah ulah manusia yang semakin menggila eksploitasi bumi demi uang? Atau mungkin Tuhan mulai bosan dengan tingkah kita yang kian serakah dan congkak? Semuanya hanya sebatas tanya dan jawabnya terdengar sayup-sayup tak jelas. Apa makna dibalik semua bencana yang menimpa bumi, ladang hunian kita? Apa pula hikmah yang bisa dipetik dari petaka dan derita yang melanda perjalanan hidup kita? Cobalah tenang dan renungkan dalam hati. Kadang kita terlalu terkungkung dalam kebisingan dosa, sehingga telinga kita sulit mendengarkan bisikan suara Allah yang tulus. Perempuan dan laki-laki gereja yang bersukacita, 2000 tahun silam bangsa Israel diserbu oleh wabah belalang yang amat mengerikan. Dalam ayat 4 disebutkan ada 4 jenis belalang yang muncul secara bergiliran. Belalang pindahan, belalang pengerip, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Seluruh dedaunan dari tumbuh-tumbuhan diluluhlantahkan tanpa bekas. Bagi masyarakat agraris, bencana ini sangat mengerikan, bahkan membunuh pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Dan hal itu menyebabkan krisis pangan yang berkepanjangan. Umat kesulitan mendapat makanan karena semua isi ladang mereka rusak dan mati diserang wabah belalang. Dalam kesaksian Nabi Yoel, salah satu faktor penyebab terjadinya bencana kelaparan di Israel adalah dosa. Dosalah yang menyebabkan umat menderita. Mabuk adalah salah satunya dosa yang disebutkan oleh Yoel. Hal ini menunjukkan kepekaan moral umat terhadap dosa dan kejahatan yang sudah demikian tumpul, sehingga mereka tidak lagi insaf ketika mencemarkan kekudusan Allah.
milah setitik merusak susu sebelanga. Kadang kita meremehkan dosa dengan menganggap itu hal biasa. Kadang muncul asumsi seperti ini. Biar bikin dosa banyak-banyak, toh pasti Tuhan ampuni. Lalu dengan percaya diri kita terus berkanjang di dalamnya. Karena kasihkan, kita sampai lupa bahwa upah dosa adalah maut dan buah dari dosa adalah petaka. Keluarga Allah yang berbahagia, sadar atau tidak, apa yang dialami oleh bangsa Israel di era itu juga dialami oleh kita di masa sekarang. Kendati bukan berwujud hama belalang, negeri kita akhir-akhir ini tak sepi dari bencana. Salah satu bencana yang sedang menyerang dunia termasuk kita di Indonesia adalah virus corona. Seruan Yoel untuk bangun dan meratapi dosa-dosa menggugah kita untuk memaknai setiap bencana atau krisis sebagai cara Allah menuntun kita kepada pertobatan. Ungkapan berkabung dan meratap merupakan simbol perintah untuk mengakhiri semua kejahatan dan berbalik kepada Allah. Umat Israel dan kita diajak untuk bertobat. Sebab hanya dengan pertobatan, hanya dengan pengampunan dosa, hanya dengan pemulihan hidup, keselamatan pun terjadi. Tanpa pertobatan, petaka dan kutuk jawabannya. Persekutuan mitra yang mengasihi Tuhan Yesus, sebagai laki-laki dan perempuan gereja, kita harus menyadari peran dan fungsi kita sebagai wakil Allah di dunia ini. Kita terpanggil untuk merawat dan membela kehidupan demi kemuliaan nama Tuhan. Didiklah anak cucu kita dengan kasih Tuhan, supaya mereka pun berperan sebagai pejuang-pejuang gereja yang menunjukkan integritas diri mereka dengan merawat dan membela alam ini. Merawat dan membela alam identik dengan memelihara kehidupan pemberian Allah. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan lestarikan dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Amin.
Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, laki-laki dan perempuan gereja, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di tengah pergumulan hidup ini, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu setia memelihara kami, menjaga kami, dan memberi kami sukacita. Dalam sukacita ini pula, kami datang berserah diri pada Tuhan, agar setiap pelanggaran dan dosa yang kami lakukan dapat diampuni oleh Tuhan. Bahkan kami menyadari, walaupun kami sering melakukan kesalahan, bahkan menyakiti hati Tuhan, namun Tuhan selalu melimpahkan kasih atas hidup kami, hidup keluarga kami. Biarlah kami pun juga belajar menjadi umat yang setia kepadamu. Kami pun bergumul bersama di malam hari ini dengan pengurus kemitraan dari ketua sampai anggota kemitraan. Layakkan kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, agar pelayanan-Mu dapat kami lakukan di jemaat ini, sehingga dalam naungan-Mu semua kami diberkati. Tuhan yang baik, kami pun berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Mampukan kami sebagai laki-laki gereja, sebagai ayah, dan sebagai suami di tengah gumul keluarga kami. Tuhan bijaksanakan kami, agar kami pun mampu melaksanakan tugas dan peran kami dengan mengandalkan Tuhan, supaya relasi kami dengan rekan pelayan, istri dan anak-anak kami, serta keluarga kami diberkati. Kami sebagai perempuan gereja, sebagai istri dan sebagai mama, kami datang dan bermohon penyertaan dan hikmat-Mu, agar dalam menjalankan fungsi di tengah keluarga kami, semua yang ada dalam keluarga tetap mendapat berkat. Kami sebagai anak-anak dalam keluarga, Tuhan tolong jaga kami, sehatkan kami dan sediakan kami masa depan yang sungguh ada, yang telah Bapa sediakan. Berilah kami hati yang mengasihi, supaya kami tetap mengasihi orang tua kami dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Anak-anak kami pun yang jauh terpisah dari kami, Bapa pelihara mereka dimanapun mereka ada. Dengan semua pergumulan hidup mereka, kami serahkan di dalam kendali Tuhan. Biarlah semua mereka diberkati. Tuhan yang empunya bumi ini, berdoalah kami bagi pekerjaan-pekerjaan kami. Apapun itu Tuhan, mampukan kami agar dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kekuatan kesehatan bagi kami, agar lewat semua yang kami terima, kami dapat bekerja sekehendak-Mu Tuhan. Sertai pekerjaan kami, supaya pekerjaan kami dapat menghadirkan berkat dan sukacita bagi semua orang. Kami pun mendoakan para pelayan-Mu di jemaat ini, majelis jemaat, pengurus kemitraan, pengurus unit, pengurus angkatan muda, badan pembantu pelayanan lainnya, dan juga mereka yang melayani sebagai tim multimedia. Tuhan mampukan mereka di tengah kelemahan dan kekurangan, supaya yang mereka miliki tetap disertai dan diberkati Tuhan. Biarlah pekerjaan yang mereka lakukan dapat menyediakan berkat bagi pelayanan-Mu ini dan bagi semua mereka yang dilayani. Kami bermohon, Tuhan sertai semua pelayanan mereka. Sebagai laki-laki dan perempuan gereja, menjadi tanggung jawab kami untuk mendoakan semua kami yang bergumul di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Sebagai gereja, kami berserah pada Tuhan. Biarlah rahmat dan hikmat-Mu menuntun kami untuk tetap waspada dan melakukan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah dan kesehatan.
Jaga dan lindungi kami selalu. Bentengi kami dalam segala aktivitas kami Tuhan, supaya kami pun terhindar dari bencana ini. Walaupun kami hidup bersama di dalam dunia ini, namun kami yakin bahwa kami tidak menjadi korban dari virus ini. Kami juga berdoa bagi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Mereka yang selalu melayani dengan tulus hati, berkatilah ketulusan mereka, supaya pelayanan yang mereka lakukan tetap menjadi berkat. Jauhkan mereka dari virus ini, supaya Tuhan tetap dimuliakan. Pemerintah kami Tuhan, berkatilah mereka, diberilah kebijaksanaan, agar segala sesuatu yang direncanakan untuk proses penanganan COVID ini dapat dilakukan seturut kuasa-Mu Tuhan. Semua mereka yang dengan rela melibatkan diri dalam proses penanganan virus ini pun diberkati. Biarlah ketulusan hati mereka yang melayani itu selalu diberkati Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga telah mendengarkan firman kebenaran-Mu, bahkan telah memberikan syukur kami kepadamu. Biarlah semuanya diberkati dan kami juga menjadi penyalur berkat bagi dunia ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berserah. Oleh karena itu dalam kepasrahan hidup kami memohon berkat daripada Tuhan. Tuhanlah penjaga-Mu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Semoga di malam hari ini semua mengalami sukacita. Shalom.